dropin ini, pengadaan obat di RSUD HD mendapatkan sumbangan atau hibah bantuan dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Obat ini disebut dengan obat program pemerintah. Kemudian pada tahun 2020 karena terjadi pandemi COVID, RSUD Kota juga mendapatkan obat bantuan dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu seperti obat COVID, masker, kemudian hazmat, dan obat COVID, masker, dan hazmat. Kemudian yang kedua, pembelian. Pembelian ada secara e-katalog dan secara manual. Untuk pembelian terdapat dana tersendiri yang digunakan untuk pembelian obat-obatan dan alkes serta BMHP. Dana yang pertama itu dari APBD dan dana yang kedua itu dari BLUD. APBD sendiri dari pemerintah kota, sedangkan BLUD dari RSUD HD kota sendiri. Untuk secara e-katalog ini menggunakan aplikasi secara online dengan waktu tunggu kurang lebih 2 minggu. Kemudian sedangkan secara manual ini menggunakan surat pesanan dengan berdasarkan mutu produk, reputasi produsen, harga, kemudian ketepatan pengiriman, kemudian mutu pelayanan pemasok dan pengemasan. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Selanjutnya ini materi mengenai penerimaan yang akan dipaparkan saya sendiri. Untuk penerimaan yang diadakan di Rumah Sakit Umum Harapan dan Kota Bengkulu, yaitu yang pertama dari pihak PBR untuk mengantarkan obat yang dipesan sesuai dengan SP, dan pihak PBR tersebut menyertai faktur yang dibawa. Kemudian untuk penerimaan itu dilakukan oleh petugas gudang farmasi atau apoteker penanggung jawab dari gudang tersebut. Selanjutnya apoteker melakukan pemeriksaan berupa jumlah barang atau jumlah obat, jenis barang tersebut, kondisi fisik dari barang tersebut, nama obat, hingga angka DD atau expired date. Jika semua data cocok atau sesuai, maka petugas akan menandatangani surat jalan dan akan menempelkan sampel. Untuk faktur yang masuk itu nanti akan dikumpulkan dan kemudian disimpan. Setelah itu dicatat. Untuk faktur yang masuk itu nanti dikumpulkan, kemudian dicatat. Setelah itu disimpan di dalam gudang. Kita materi yang selanjutnya ini adalah penyimpanan yang akan dibacakan oleh Diana. Untuk penyimpanan pembekalan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di rumah sakit umum daerah Harapan dan Doa Kota Bengkulu. Berdasarkan penyimpanannya itu yang pertama ada golongan obat. Untuk yang pertama golongan obat ada obat bebas. Untuk obat bebas yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan dengan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dengan mempunyai logo list lingkaran berwarna hitam dan di dalamnya berwarna hijau. Kemudian ada obat bebas terbatas. Untuk obat bebas terbatas yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan tanpa resep dokter. Sebenarnya obat ini adalah obat keras, namun obat keras saya ulangi, yaitu obat bebas terbatas yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan di toko-toko obat yang telah berizin. Namun berdasarkan obat bebas terbatas adalah obat keras, dibatasi dengan takarannya. Kemudian ada obat keras yaitu obat yang hanya dapat disarankan oleh resep dokter. Kemudian mempunyai list berwarna hitam dan latar berwarna
berwarna merah dan logo list di dalam huruf K. Kemudian ada narkotika dan psikotropa. Nah, contoh obat dari narkotika adalah seperti kodein dan untuk psikotropa adalah diazepam. Kemudian yaitu ada bentuk sediaan. Untuk bentuk sediaan yaitu ada dalam bentuk tablet, sirup, kemudian krim, gel, dan serbuk dan juga injeksi. Kemudian untuk suhu penyimpanan yaitu 20 sampai 30 derajat Celcius dan suhu vaksin yaitu 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu kelembapan yaitu 60 sampai 70 derajat Celcius. Kemudian ada Vivo dan Vevo. List expired, list out, yaitu obat yang pertama kali kadaluarsa, dan pertama kali keluar. Kemudian ada Vivo yaitu first in first out, yaitu obat yang pertama kali masuk dan pertama kali keluar. Kemudian